ini disebabkan meluapnya sungai di Kecamatan Pelaihari, Sungai Balangan, dan Sungai Pitap usai hujan deras. Beberapa hari kemudian terjadi longsor di perumahan Pondok Daud, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sebanyak 20 rumah dilaporkan tertimbun longsor, 5 rumah rusak berat, serta 51 rumah mengalami rusak ringan dan terancam. Adapun warga yang terdampak berjumlah 1.003 jiwa atau 267 kepala keluarga. Dan setelah itu, menyusul gempa dengan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Sulawesi Barat pada Jumat 15 Januari dini hari. Gempa tersebut berpusat di Kabupaten Majene, namun dampaknya sampai ke Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya ba'da. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu majelis taklim muslimah peradaban yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillahil alamin, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melakukan kajian rutin bulanan kita yang insya Allah ini sudah ke sekian kali begitu ya. Namun ya qadarullah kita masih belum diberikan izin untuk bertatap muka secara langsung gitu ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan sebagai hamba yang bersabar, kemudian juga kita senantiasa ridho dengan keputusannya, ridho dengan qadanya gitu ya. Kemudian juga kita selalu berharap dan senantiasa meminta kepada Allah agar kita dan keluarga kita diberikan perlindungan gitu ya di dalam pandemi ini insyaallah ya. Ibu-ibu majelis taklim muslimah peradaban yang insyaallah Allah muliakan, pagi ini saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana Islam menangani bencana gitu ya. Kalau bicara bencana, teteh-teteh atau ibu-ibu di sini bisa lihat begitu ya bahwa Allah menunjukkan gitu ya kemahakuasaannya, kemahabesarannya di awal tahun 2021 kemarin gitu ya. Bagaimana kita kalau boleh dibilang bertubi-tubi begitu ya, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti itu. Jadi ya alhamdulillah kita di sini masih diberikan aman gitu ya, keamanan, kenyamanan begitu. Mudah-mudahan seterusnya gitu ya. Nah, kalau yang kemarin itu kan memang sempat terjadi di awal tahun gitu ya, bahwa banjir di wilayah Kalimantan Selatan gitu ya, itu terjadi sekitar tanggal 3 Januari 2021 gitu ya. Itu terjadi di tanah laut. Kemudian juga 3 hari kemudian disusul di Desa Cihanjuang di daerah Sumedang, tanah longsor. Kemudian hari Jumatnya tanggal 15 Januari Allah kembali menunjukkan kekuasaan Allah gitu ya, bagaimana beliau mengguncang gitu ya, memberikan gempa bumi di wilayah Sulawesi Barat, Desa Majene ya, kurang lebih 6, skala Richter. Nah, kemudian ada lagi di daerah Gunung Semeru
gitu ya, yang meletuskan gitu ya, yang istilahnya mungkin kalau itu ya batuk-batuk, tapi lumayan cukup karena Gunung Semeru di sini memang termasuk gunung yang aktif di Indonesia. Dan di kemarin yang terakhir gitu ya, mudah-mudahan yang terakhir tidak ada lagi, tanggal 21 Januari malam gitu ya, pukul 19.30 terjadi gempa kembali sebesar 7,2 skala Richter di daerah Sulawesi Utara gitu ya. Dari sisi kedalaman memang lumayan dalam itu terjadinya gitu ya. Nah, yang jelas kita di sini yang jauh, mudah-mudahan dijauhkan dari Allah dari bencana alam gitu ya. Kita mendoakan kepada korban bencana alam di sana gitu ya, diberikan senantiasa kesabaran, kemudian juga segera mendapatkan penyelesaian yang tuntas gitu ya, dan kembali bisa beraktivitas sebagaimana biasa gitu, insya Allah ya. Seperti di awal tadi saya menyampaikan bahwa pagi ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana Islam menangani bencana gitu ya. Ternyata Islam punya juga solusi terkait dengan penanganan bencana. Jadi memang Islam yang kita pahami bahwa Islam itu memang tidak melulu mengurusi atau berkaitan dengan hubungan ibadah mahdoh saja gitu ya, atau keseharian ibadah kita saja, tidak. Tetapi Islam begitu banyak memberikan solusi dan begitu banyak memiliki solusi-solusi dari permasalahan yang terjadi pada manusia dan apapun yang ada di sekitar lingkungan manusia, seperti itu. Dulu memang ketika awal-awal ya Bu, saya belum belajar Islam gitu ya, saya memahami Islam itu hanya mengajarkan sholat, haji, zakat, puasa gitu ya, ibadah-ibadah mahdoh saja gitu. Tapi ternyata setelah mendalami Islam itu ternyata tidak melulu mengatur hubungan keseharian atau duniawi saja begitu ya, tapi mencakup segala sesuatunya. Ya, salah satunya di sini bagaimana Islam menangani bencana. Nanti kita akan lebih diskusi lebih detail gitu ya, di bisa nanti kita gunakan forum tanya jawab gitu ya, ibu-ibu bisa gunakan forum tersebut. Nah, kalau terkait dengan bagaimana Islam memberikan solusi gitu ya, ya Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan kita gitu ya, tidak hanya tadi seperti sholat, zakat, puasa, haji gitu, tapi Islam pun mengatur terkait dengan bagaimana kita harus dalam hal bermuamalah begitu ya. Kemudian juga bagaimana Islam itu mengatur terkait dengan pendidikan, bagaimana Islam juga mengatur tentang kesehatan, hingga sampai bagaimana ketika kondisi sekarang gitu ya, apakah Islam punya solusinya gitu ya, terkait dengan penanganan bencana. Ternyata ya alhamdulillah luar biasa gitu ya, bahwa Islam pun memiliki solusi yang tuntas, jelas, dan memang benar-benar sampai menyelesaikan ke akar permasalahan, seperti itu. Bicara tentang bencana alam, itu baik karena faktor alamkah ataukah akibat ulah tangan manusiakah, itu yang jelas memang merupakan bagian qada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita memang harus terima gitu ya, dengan penuh keriduan dan kesabaran. Jadi kita sebagai seorang mukmin begitu ya, harusnya meyakini gitu ya, kita diminta, dituntut untuk meyakini bahwasanya memang tidak ada satupun musibah yang menimpa umat manusia itu kecuali atas izin Allah ya. Jadi tidak hanya seorang mukmin itu diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari musibah, tetapi lebih ke arah agar ia bisa memperbaiki diri dan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun dalam terkait dengan penanganan gitu ya, bagaimana Islam menangani
musibah gitu ya, mengenangani bencana. Nah, Islam itu memiliki kebijakan-kebijakan yang komprehensif ya, yang terhimpun memang dalam manajemen bencana gitu ya. Nah, manajemen bencana di sini lebih ke arah memang tegak di atas akidah Islamiyah gitu ya. Nah, prinsip-prinsip pengaturannya itu didasarkan kepada syariat Islam dan semata-mata ditujukan untuk kemaslahatan rakyat secara menyeluruh gitu ya. Jadi kalau bicara terkait dengan bagaimana Islam gitu ya, solusinya ya itu meliputi penanganan prabencana, kemudian juga penanganan ketika bencana, dan yang terakhir itu adalah penanganan ketika sesudah bencana. Jadi penanganan prabencana di sini maksudnya adalah apa yang harus dilakukan gitu ya. Kegiatan apa saja yang harus dilakukan yang ditujukan untuk mencegah gitu ya, mencegah atau menghindarkan penduduk dari bencana. Nah, memang ini kegiatannya meliputi seperti pembangunan sarana-sarana fisik untuk mencegah bencana, seperti misalnya pembangunan kanal gitu ya, kemudian membangun bendungan, membangun pemecah ombak, tanggul, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada seperti kalau Indonesia itu kaya dengan ini ya Bu ya, kaya dengan hutannya gitu ya. Ya, Kalimantan itu kemarin kan memang sebagian besar adalah wilayah yang penuh dengan pepohonan gitu ya. Nah, reboisasi di sini atau upaya untuk menanam kembali itu merupakan salah satu upaya untuk prabencana gitu. Nah, kemudian juga ada pemeliharaan daerah aliran sungai dari pendangkalan relokasi. Nah, tata kota yang berbasis pada AMDAL, memelihara kebersihan, sampai hal-hal yang sifatnya memang itu dilakukan sebelum terjadi gitu ya, untuk berupaya untuk mempersiapkan gitu ya, apa saja yang jika terjadi bencana. Itu memang luar biasa sekali ya, Islam memiliki secara detail solusinya gitu ya, hingga sampai nanti apa yang dilakukan ketika bencana itu terjadi, seperti itu ya. Teteh-teteh dan ibu-ibu majelis taklim, peserta majelis taklim muslimah peradaban yang insya Allah muliakan, terkait dengan tadi bahwa apa yang dilakukan dalam Islam itu meliputi tiga hal begitu ya, prabencana, ketika bencana, dan pasca bencana gitu. Jadi untuk ketiga ini ternyata memang luar biasa sekali begitu ya, menyelesaikan dari akar sampai ke akar-akarnya seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya kita bisa di sesi tanya jawab ya, bahwa bagaimana secara Islam itu benar-benar memberikan solusi praktisnya seperti itu. Nah, sebenarnya sih ini memang sudah diberikan contoh oleh para sahabat dulu ketika menghadapi bencana paceklik begitu ya. Itu sudah dilakukan ketika masa khalifah menangani masa paceklik gitu ya. Itu ketika terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu ya. Itu paceklik terjadi pada masa pemerintahan beliau. Itu bantuan yang diberikan gitu ya, itu luar biasa sekali. Semua pengungsi yang datang ke kota Madinah ketika itu diberikan makanan dan akomodasi yang paripurna. Kemudian juga ketika mereka kembali ke kampung masing-masing, mereka juga dibekali akomodasi juga gitu ya, pelayanan yang luar biasa paripurna seperti itu. Jadi kalaupun misalnya terjadi begitu ya bencana gitu ya, Islam sebenarnya punya dan jelas memiliki solusi yang tuntas untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu.
insya Allah. Dan kita berharap ketika kita kembali gitu ya, menjadikan Islam itu sebagai solusi permasalahan dalam kehidupan kita, insya Allah keberkahan dan kebarokahan luar biasa akan Allah turunkan, berikan kepada penduduk bumi ini, insya Allah. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya kepada teteh-teteh dan ibu-ibu semuanya. Kita bisa lanjut di sesi tanya jawab, nanti diskusi gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.